pinter, sudah sembuh terus gebuk tular temani suruh hitan. Ya, kalau Kak Fatur sudah sembuh belum? Oh belum? Oh sudah dari dulu. Berarti siapa yang mau daftar hitan lagi? Wes nang kita kabeh di kabeh undang Bunda Atin. Ya, nggak sakit kok. Berarti hari ini Allah telah mengabulkan doa kita. Doa kita yang mana? Yang lalu itu kita berdoa semoga Allah mempertemukan kita lah dengan keadaan sehat dan bahagia. Yang sudah rindu sama Bunda Atin siapa? Masya Allah, ada yang rindu juga ternyata. Yang kangen, yang pengen ketemu. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Ya. Oke, alhamdulillah. Siapa sih yang mempertemukan kita? Allah. Ini semua atas kehendak Allah. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia mulia, junjungan kita, teladan kita sepanjang zaman yang kelak kita harapkan syafaatnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman yang hadir hari ini semua nanti dicari oleh Rasulullah, masuk ke dalam surga. Benar, mau dicari Rasulullah. Yang pengen dicari Rasulullah siapa? Nah, yang pengen melihat Rasulullah nanti siapa di surga? Masya Allah. Bila ingin melihat Nabi, tambah sumur iki opo? Iya, nanti dulu lagi. Bawa sini aja. Sini. Permisi Ustazah. Loh, kok iso nang kolam iku lho? Kok iso lihat ikan itu loh? Diganti. Ya, versi terbaru apa? Bila ingin melihat Nabi. Arek iki godhomi ya mancing. Nabi lagi. Bila ingin melihat Nabi di dalam, senangkan dulu hatinya dengan sholat. Bila ingin selamat dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Beno, sing nang kolam, engko bilangi nang kolam kok. Ya, makanya tadi teman-teman kita sudah sholawat bersama dengan harapan Rasulullah akan mencari kita nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baik, wes gak lama-lama karena semuanya sudah kenal sama Bunda, kita nggak perlu kenalan lagi ya. Masih ingat kalau Bunda Atin datang berarti Bunda Atin itu ngajak bercerita. Terus itu hadiahnya sudah siap. Siapa yang mau hadiah? Hadiahnya sudah disiapkan sama bundanya Mas Fatur. Tapi edisi terbaru, edisi terbatas. Tahu edisi terbatas? Berarti nggak semuanya dapat. Ada syaratnya. Syaratnya nggak usah banyak-banyak. Masih ingat berapa biasanya syaratnya? 3. 1. Duduk rapi. Duduk rapi, tidak ada yang tawaf, sa'i ataupun lempar jumroh, semuanya duduk rapi. Yang kedua apa? Dia mendengar. 3. Apa? Bisa jawab pertanyaan nanti selesai cerita Garjita. Masih ingat Garjita? Teman-teman nunggu Bunda Atin atau nunggu Garjita? Loh. Bunda Atin boleh. Nanti Garjita akan keluar setelah Bunda Atin cerita. Nah teman-teman, hari ini di hari yang berbahagia teman-teman, hebat panas-panas.
Ya, ini kan tadi waktunya tidur siang ya, 1:30. Teman-teman kesini untuk mendoakan Mas Fatur ya. Jadi kita semua hari ini itu berdoa, insya Allah doanya orang banyak itu akan diijabah oleh Allah. Dan hari ini kita juga akan belajar apa? Nah, Mas Fatur usianya 10 tahun ya Mas Fatur ya, sebentar lagi 11. Nah, siapa di sini yang usianya 10 tahun? 11 tahun? Oh, sudah banyak. Usia 10, 11 itu sudah usia menjelang akil balik. Apa akil balik? Senggol-senggolan. Yang di belakang bunda ini juga sepertinya malah sudah balik-balik ini ya. Apa sih akil balik? Di mana teman-teman sudah wajib menjalankan syariat agama yang paling gampang apa? Menjalankan rukun Islam yang 5. Bunda yakin kalau syahadat semuanya sudah bersahadat? Karena kita alhamdulillah Allah karuniakan Islam sejak di dalam kandungan, lahir dalam kondisi Islam. Berarti yang kedua apa? Apa rukun Islam yang kedua? Sholat. Nah, hari ini Bunda Atin akan bercerita tentang sholat. Tapi sebelumnya ayo kita ikuti Bunda Atin biar ngantuk, karena ini jam-jam rawan maksiat. Ketawa. Iya, ini rawan maksiat jam-jamnya. Sebentar nanti Bunda Atin ngomong teman-teman maksliut. Apa berarti? Ngantuk. Pinter deh. Iya, maksliut itu ngantuk. Semuanya kalau Bunda begini berarti buka. Ya, buka, tangannya dibuka. Nah, coba biar Bunda bisa meragai. Sebentar. Kalau buka begini, kalau tutup begini ya. Tidak apa-apa kalau nggak bisa. Cek. Berat tapi suaranya. Cek. Iya, berat ternyata. Nggak apa-apa teman-teman, paham ya. Kalau Bunda begini berarti buka, kalau gini tutup ya. Tuh bisa ya. 1, 2, 3 buka. Buka tutup terus. Kapan tutulannya? 1, 2, 3 buka tutup. Tangan di pipi. Dua-duanya kan Bunda Atin pegang mic. Dielus. Kasar apa halus? Alhamdulillah. Siapa yang kasar? Jerawatan. Lagi. Buka tutup. Cari di hidung. Dipencet. Keluar ingusnya. Astagfirullah. Ada yang keluar ingusnya? Pilek deh. Ya Allah, yang keluar ingusnya siapa aja? 1, 2. Berarti yang lain nggak keluar. Alhamdulillah. Berarti teman-teman sekali lagi lebih cepat. Buka tutup. Tangan di pundak teman. Dipijit. Enak sekali. Sekarang sambil ditepuk pundak temannya. Bilang sambil bilang gini, ikuti Bunda Atin. Diam ya. Ayo dirungok nih. Ceritone Bunda Atin. Terus sekarang ganti, pegang sampingnya. Ganti. Teplek pisan. Awakmu iya lo ya. Kudu konsentrasi. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Sudah hebat semuanya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlaku syarat yang kedua. Apa? Mendengarkan. Teman-teman, Bunda Atin hari ini akan bercerita tentang Abdullah bin Umi Maktum. Siapa?
Abdullah bin Umi Maktum. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah berarti hidup di zamannya Rasul dan juga bertemu dengan Rasul. Pada suatu hari ketika Rasulullah bersama para sahabat itu kajian di masjid, Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku semua, jika kalian mendengarkan suara azan, maka kalian harus segera berangkat ke masjid. Akhirnya semua sahabat mengiyakan, setuju dengan perintahnya Rasulullah. Tapi ada sahabat satu tadi yang namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Mohon maaf, beliau ini buta. Buta berarti tidak bisa. Beliau buta, teman-teman. Yang buta apanya? Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Bukan. Mata hatinya Abdullah bin Umi Maktum jernih, tapi mata secara fisiklah yang buta, teman-teman. Beliau memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, aku ini seorang yang buta. Rumahku jauh dari masjid ya Rasulullah. Aku tidak punya penuntun yang setia untuk membawaku dari rumah ke masjid. Jadi aku harus berjalan sendirian tertatih-tatih dengan jarak yang jauh. Iki rebutan warisan, Pak. Warisannya berapa hektar kok rebutan? Sampai mana tadi? Nah ya, bolehkah jika saya sholatnya di rumah saja ya Rasulullah, tidak datang ke masjid untuk berjamaah? Kira-kira boleh? Iya, Rasulullah awalnya bilang iya. Maka Abdullah bin Umi Maktum berdiri tertatih-tatih keluar dari masjid. Tiba-tiba Rasulullah memanggil lagi. Rasulullah berkata bahwasanya, wahai Abdullah bin Umi Maktum. Iya ya Rasulullah, apakah engkau punya telinga yang bisa mendengarkan suara azan? Tadi yang buta mata atau telinganya? Jadi telinganya bisa mendengar, bukan? Bisa. Maka Abdullah pun menjawab, bisa ya Rasulullah. Pakai sayang kopinya pakai. Nah, bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya, jika telingamu masih bisa mendengar suara azan, harusnya kamu harus pergi ke masjid, persis seperti teman-teman. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum setiap hari ketika mendengar suara azan langsung tertatih-tatih berangkat untuk sholat jamaah ke masjid. Persis seperti anak-anak tambak sumur ketika ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, trekal, langsung bangun, pergi kemana? Beli es cendol? Enggak ya, pergi ke masjid. Masya Allah, alhamdulillah, langsung berangkat ke masjid. Enggak peduli itu duhur yang panas ya Allah, teman-teman. Di Arab Saudi itu kalau panas gak ada kehidupan di luar, saking panasnya. Tapi Abdullah gak peduli hingga subuh tiba, subuh dingin, tetap berangkat. Hingga pada suatu hari ketika Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid, dia kesandung batu, akhirnya jatuh. Apa bahasa Inggrisnya kesandung? Ceplok. Lagi ngerti Bunda Ati ini bahasa Inggris. Ya wes, ceplok. Akhirnya jatuh geblang. Ya mosok jatuh kok putih, tidak sendok selukur. Akhirnya teman-teman, keningnya berdarah. Abdullah bin Umi Maktum mencari tongkatnya tertatih-tatih, ada yang menetes di pelipisnya, dielap pakai tangannya. Beliau bangun lagi dengan penuh semangat tinggi. Abdullah bin Umi Maktum kira-kira pulang apa ke masjid? Le arek-arek tambak syukur mulai apa berangkat? Mulai, jujur banget deh, mulai berangkat ke masjid hingga pulang lagi balik ke rumah. Nah teman-teman, disitulah tiba-tiba
ada waktu sholat datang, ada orang yang baik hati teman-teman menuntun Abdullah. Jadi ketika Abdullah membuka pintu, mau memakai sandal-sandalnya sudah dirapikan, langsung digandeng, diantar ke masjid. Tetapi anehnya, orang yang menuntun Abdullah bin Umi Maktum tidak ikut mau nganter tok. Setelah itu Abdullah jamaah, orang ini jaga sendalnya Abdullah. Ada yang begitu? Ada jaga sendal tok. Abdullah bingung loh, kok dia nggak ikut sholat karena pergelangan tangannya dilepas ketika di depan masjid. Pulang Abdullah langsung di bahasa Inggrisnya itu dipapak, langsung dipegang lagi, ditonton lagi sampai rumah lagi. Begitu setiap hari hingga akhirnya Abdullah bin Umi Maktum bertanya, wahai sahabatku, siapakah namamu? Engkau setiap hari berbaik hati, membawaku ke masjid, mengantarku ke rumah lagi. Sebutkan siapa namamu agar aku bisa menyebut namamu dalam doa-doaku kepada Allah. Siapa namanya kira-kira? Tidak usah, aku nggak butuh doamu. Wes, pokoknya setiap hari kamu tak antar beres. Nggak usah doain aku nggak perlu didoakan. Abdullah bingung, kok ada orang gak mau didoakan. Abdullah tanya lagi, sahabatku, jika engkau memang tidak mau menyebutkan namamu, tidak mau disebut dalam doa-doaku, maka mulai saat ini jangan lagi engkau mengantarku ke masjid. Aku akan berangkat sendiri. Akhirnya dengan berat hati orang tadi, benar kamu ingin tahu siapa aku? Ya, katakan siapakah namamu? Siapa namanya kira-kira? Namanya teman-teman kita semua sudah hafal. Sebuah nama, nggak tahu? Abdullah, ketahuilah, aku ini adalah iblis. Kaget Abdullah. Kamu iblis? Lah kok bisa? Iblis itu ngajaknya biasanya kemana? Ke neraka. Lah kok ini diajak ke masjid? Oh, iblis baik. Oh, no, iblis baik. Tidak ada. Akhirnya Abdullah tanya lagi, kalau benar kamu iblis, kenapa kamu setiap hari mengantarku ke masjid? Padahal iblis itu mengajak kepada kemungkaran, bermaksiat kepada Allah. Lah kamu kok setiap hari ngantar aku ke masjid? Iblis yang ketawa lagi. Wah, Abdullah, kamu ingat beberapa hari yang lalu kamu pernah pergi sholat subuh, di tengah perjalanan engkau terjatuh, darahmu mengalir, tapi engkau terus berangkat ke masjid tanpa berkeluh kesah. Apa kamu ingat, Abdullah? Abdullah mengingat-ingat. Ya, aku masih ingat peristiwa itu. Kenapa? Ya, karena itulah Abdullah, Allah telah mengampuni separuh dosamu akibat kamu jatuh dan terus ke masjid. Kenapa aku menuntun kamu? Karena aku tidak mau dengan kebutaanmu ini engkau berangkat ke masjid, lalu kamu terjatuh lagi, kamu berangkat ke masjid lagi, dan Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Maka engkau tidak punya dosa, wahai Abdullah. Maka aku dengan terpaksa menuntunmu pergi ke masjid, menungguimu di masjid, dan kembali pulang ke rumah agar engkau selamat, tidak terjatuh, Abdullah. Sekarang engkau tahu kenapa aku menuntunmu? Abdullah terus ingat peristiwa itu. Nah, ternyata teman-teman, gara-gara peristiwa itu Abdullah diampuni separuh dosanya. Siapa yang suka sholat pergi ke masjid berjamaah? Nah, berarti hati-hati. Tadi kan Bunda tanya, kalau misalkan jatuh teman-teman terus berangkat ke hati-hati. Moro besok-besok ada yang nuntun. Inget-inget ya, besok kalau dituntun ditanya dulu, dibacain ayat kursi. Siapa tahu yang nonton itu ternyata iya
Tapi dilihat kalau sudah kenal temannya ya berarti enggak. Nah, kita lanjut ceritanya sambil bagi hadiah sambil keluarin Garjita ya. Baik, sebentar kakak permisi ya. Sebentar. Sudah bangun. Iya, katanya dia ayam banget tidurnya. Liyo, kita dulu punya ekor nggak sih? Kenapa sekarang jadi berevolusi punya ekor coba? Berani kita keluarkan? Berani ya? Anak tambah sumur kok nggak berani coba. Kira-kira saya tebak-tebakan dulu. Kira-kira ini bener ekornya Garjita atau binatang? Binatang apa yang punya ekor? Kucing, apalagi? Ya Allah lah, masa Bunda Ating gak harimau merene. Kita lihat saja daripada penasaran, oke? Lomba duduk rapi. Sekarang kita hitung sampai 3. Biar dia tidur. 1. Jangan berisik, nanti dia bangun lagi. Kita paksa saja masuk ya. Sekarang kita keluarkan. Masih ingat caranya kalau Garjita keluar? Harus duduk boleh maju-maju, toel-toel. Garjita itu hanya boleh dilihat, nggak boleh dipegang. Sepakat? 1, 2, 3. Sarangeo.
Cak, halo. Kok nggak ada suara? Garcita, halo. Garcita. Dah, ngapain sih siang-siang bangunin lu? Tidur. Iya, aku ngantuk banget. Oh, bangun dulu, bangun. Duduk sayang, duduk. Mau lihat depan, cek dulu, cek sound. Sudah itu mic-nya bunda nggak bisa. Ini pakai mic sini enak ya suaranya. Bukan itu. Terus apa yang dicek? Ini Nanda, rambutku sudah rapi. Sudah. Kopiah tenceng. Oh, sudah. Sepatu. Sudah. Baju. Sudah cak rewel kok cak. Ya aku ben ganteng nih di syuting. Oh. Iya guys. Ini kita sedang di mana nih? Sedang di rumah. Ya, ini lo dibaca belakang. Untuk gitu. Nengok ini lo kayak bunda. Dibaca. Tasyakuran Ya. khitan. Lu kenapa? Aku takut. Loh, yang khitan Mas Fatur kok dirimu yang takut? Kenapa? Aku takut di khitan. Loh, kita berarti belum khitan. Belum khitan, Cak? Belum. Oh, siapa di sini yang belum khitan? Wah, ke temennya Cak, lu banyak yang belum khitan. Aku takut. Dokternya masih di sini. Enggak ada. Oh, ada di sini. Ada katanya Cak. Aku tulang aja ndak. Kok pulang belum selesai? Ayo lihat depan. Aku takut nanti dokternya nyunat aku. Enggak. Mas Fatur, enak gak sih sunat? Enak gak? Oh enak, kenapa kok enak Mas? Gak sakit? Oh dapat hadiah, sangune oke. Wes itu. Sini oh tak hitung mau nek belum deh. Gak apa-apa kok bunda mulai rada magrib. Tak hitung Mas. Oh kan maunya kan. Iya, sampai nang sunat kok ocak bentuk sanggung kok bunda sing hitung. Ya Allah dada. Aku lo takut. Lo ngapain takut? Kata Mas Fatur nggak sakit ya khitan. Siapa yang sudah khitan? Sakit nggak? Lo enggak. Berarti bulan depan khitan ya? Tenang tanda. Iya, nggak sakit. Jadi khitan itu teman-teman syariat agama Islam. Ya Allah tapi aku lo takut ndak. Nggak usah takut, nggak sakit. Nah, sekarang kita sedang di rumahnya Mas Fatur yang sudah berani khitan. Hebat ya, Garjita aja belum berani. Iya aku gelem nek disangoni. Engko lihat ada dokternya aku lari. Loh, nggak boleh kok. Ya sudah. Jadi tadi Bunda Atin kasih cerita tentang siapa? Dengar tadi? Ya Allah ya denger. Suaranya Bunda Atin berisik. Astagfirullahaladzim. Kok gitu saja? Bunda Atin di sini kan memang diundang untuk ngomong. Ya aku lo bosen. Aku tadi loh diceritani yo anak Bunda Atin itu. Sekarang lagi ya Allah. Bosan sama Bunda Atin? Iya, aku tenang kene ae ndak gak mulai. Oh gak boleh. Alhamdulillah. Loh, terpisah denganku lho ndak? Biarin. Lo terus aku ndek sapa? Itu sampai Mas Fatur ya. Oh iya yang hitung antelop. Oke sudah. Tadi Bunda Atin cerita tentang siapa? Tentang iblis. Kok sama nih iblisnya nonton Bunda Atin ngono Cak? Lihatnya di depan. Iya, pilih yang bagus. Tadi Bunda Atin cerita tentang siapa? Iblis. Gak boleh gitu sama orang tua. Ya wis dah ya. Minta maaf. Ya wis dah. Iya. Garjita. Iya. Minta uang. Loh. Minta maaf. Ya wis. Diulang. Bunda. Iya. Garjita. Iya. Minta uangnya. Loh. Tak tinggal temen arek iki. Minta maaf kok Kak. Iya dah. Aku minta maaf Bunda cantik. Oh iya terima kasih. Baik. Sekarang kita lanjut. Tadi Bunda Atin iya ada iblisnya. Iblisnya ngapain sih?
iblisnya tadi membantu Abdullah bin Umi Maktum, karena teman-teman saat Abdullah jatuh dan terus melanjutkan perjalanannya ke masjid, ternyata dosanya diampuni oleh Allah separuh. Berarti dosanya tinggal berapa? Separuh. Dah, kenapa? Jadi kalau jatuh hilang lagi. Iya, kalau jatuh hilang lagi dosanya yang separuh. Maka iblisnya nuntun Abdullah biar nggak jatuh. Nah, sambil kita tanya teman-teman, sudah siap hadiahnya di belakang itu ya? Kita bagi-bagi THR. THR. Bagi-bagi hadiah dari bundanya Mas Fatur ya, dari Bunda Lili. Baik, konsentrasi. Loh, konsentrasi dimulai. Ayo kita makan sambal terasi. Makan sambal terasi. Iya, dia lapar ya. Iya, aku belum makan siang. Oh, belum. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama sahabat yang buta tadi? Loh. Yang coklat bata. Sini dek. Iya, ngecantik. Siapa yang ngetunnya? Mamanya. Cantik, namanya siapa? Feli. Oh, Feli, baik. Feli. Lapo tanya-tanya lagi ke sana. Aku mau tanya, apa? Kelas berapa, Feli? 5. Oh, kelas 5B. Baik, Kak Feli. Jawabannya sahabat siapa tadi yang buta? Cuma beda dimaksud. Oke, tapi benar ya, sahabat Abdullah, boleh diambil hadiahnya satu, Kak Feli. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Feli. Geser agak ke depan. Oke, boleh dipilih. Pilih satu, Dik. Iya. Baik, sekarang kita lanjut. Di mana ini? Oh, ada yang belakang juga, baik. Pertanyaan yang kedua. Tadi Abdullah sempat izin ke Rasulullah. Karena kebutaannya, dia izin ke Rasulullah kalau sholatnya di mana? Ustaz, kalau angkat tangan Cak, piye Cak? Ojo ndak kesungkan, aku sungkan. Yang ganteng, namanya siapa ganteng? Asril. Asril, coba Asril. Pakai mic-nya dulu. Cita-citanya pengen jadi apa Asril? Polisi. Oh, pengen jadi polisi. Lalu lintas apa polisi tidur? Lalu lintas. Ya wes. Sini tadi polisi tidur ya Cak yo. Iya lah ya, turut tok. Oke, jawabannya minta izin sholat di mana? Masjid. Abdullah kan buta. Minta izin sholatnya di mana? Di rumah. Iya, di rumah. Kasih tepuk tangan Untuk Kak Azri, hadiahnya satu Ustazah. Iya, Azri pinter. Pertanyaan lagi, tenang, hadiahnya masih. Oke Azri, ojo tek ngece koncone nang duduk. Pertanyaan berikutnya. Yes. Saat mau berangkat sholat, Abdullah bin Umi Maktum terjatuh. Oh iya ya, saat mau tim hadroh ya. Ya wes, nampaknya Kak, wani barang. Iya kan dia angkat tangan. Ayo sini. Nek gak angkat tangan, nang angkat kaki. Loh, apa kan? Loh sini Kak. Iya, tim hadroh kalau buka gak nengok lah, ya gak tahu ya. Loh, beres. Pertanyaannya lo burung. Iki santri ndak? Iya, sarungnya sarung santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Rahmatullah, bisa dipanggil Wahyu. Jangan lupa pilih saya pada pemilihan Sidoarjo apa Surabaya? Bupati Sidoarjo. Bupati Sidoarjo tahun 2030. Malingnya nek keliru, Dek. Balik 2045. 2045. Generasi Indonesia emas, yo generasi emas. Tepuk tangan siapa sini? Kok ketoknya kepeksan
Pantesan akan milih Wahyu ini. Tapi cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa Kak Wahyu? Atlet. Oh atlet. Kirain cita-citanya pengen jadi imam. Imamnya siapa? Imamnya kamu. C. Lu ini caranya iya bener. Hati-hati loh ya masih kamar Mas Wahyu. Oke Mas Wahyu boleh aja satu karena sudah mau pidato jadi Bupati Sidoarjo. Oke terima kasih. Dah nggak mau jadi bupati, pengennya jadi atlet. Oh iya wes gak apa-apa. Bupati pun harus jadi atlet biar sehat ya. Pertanyaan yang gampang untuk adik-adiknya. Ya sing gampang. Oke. Dik, engko nek rusak iku gak ono garansine, Dik. Duduk Dulu tadi kan syaratnya agar kita nggak ditoel-toel ya. Kasihan ada yang mundur. Naju. Kita pokoknya maju saya tak. Mundur. Iya nggak salah. Mundur sayang. Dik, tak blacklist lo ya. Blacklist. Ya wes Bunda tak ngomong mesin cantik kayak. Benar tadi Abdullah bin Umi Maktum izin untuk sholat di rumah. Nah, ternyata kata Rasulullah tetap harus sholat di masjid. Karena kenapa? Oh ini yang cantik ini sini ya. Ya yang pakai apa ini pink apa salem ini ya wes inilah. Ya Allah dah. Kenapa? Inilah bidadari surga. Iya. Cantik banget Masya Allah. Berarti kalau ada bidadarinya di sini perlu nggak masuk surga? Ya perlu, nanti tak ganteng hingga surga. Namanya Kak? Namanya pegang. Kenalan namanya siapa? Cika. Kok saya ditutupin ini bunda pesek lu pede. Mungkin mancung mau ditutupi. Siapa namanya? Cika. Cika. Oke. Cika jawabannya apa? Karena masih punya telinga Apa? mendengar. Karena masih punya telinga yang bisa mendengar. Dek Cika, apakah kamu juga punya telinga? Oh punya aja. Bisakah kau mendengar suara hatiku? Wes gak usah. Ambil tepuk tangan untuk Kak Cika. Wes Bunda Atin gak milih sing cantik. Ya kok Kak Cika iki nggarai durasi ini lebih lama. Ya Allah Anda, ngono gak oleh, aku salah terus. Jangan ngambek wes. Sekarang yang laki-laki lagi. Pertanyaannya, berapakah turun berapakah turun waktu kita ke sholat itu ada berapa waktu sehari semalam? Iki sik tak pilih. Iya. Kenapa kok dia yang dipilih? Iki lho Nda, aku penasaran sama tulisannya NU. Sik Dek, namanya siapa Dek? Abizar. Namanya Abuzar. Tahu nggak kepanjangannya NU apa? Nizar sih. Tak kandani Dek gak ero. Ya kan dan ada apa cak? Narik urunan Cak. Enggak. Apa tadi NU? Nahdlatul Ulama ini generasinya Yai Wahab Hasbullah, terus Yai Hasyim Asari, siapa lagi? Gus Dur. Iya Masya Allah. Pegang. Kelas berapa sayang? Kelas 2. Oh kelas 2. Jawabannya berapa waktu kita sholat? 5. Benar? Yang benar. Coba sih Bunda tanya, yang sudah sholat 5 waktu siapa? Oh banyak. Kok tapi nggak semua angkat tangan ya Cak? Yang sholatnya baru 4 waktu siapa? Oh ada juga Dek. Tapi ya nggak semua angkat tangan. Ada yang sholatnya baru 3 waktu? Ada? Oh ada satu adiknya kecil. Ada sing cuma 1 tok nek maghrib. Innalillahi. Oh no ya Cak ya. Ya sudah ambil 1 hadiahnya sayang. Tepuk tangan. Oke. Dah. Kenapa? Garcita tadi sholat 4, 5, 3, 1 kok gak angkat tangan belas? Nah memang aku gak sholat Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi dulu belum sholat mau ke sini. Nanti kan hari apa? Jumat. Berarti laki-laki wajib sholat. Sampean sholat Jumat? Enggak. Oh, nanti pulang dari sini sholat asar? Enggak juga Mbak.
Maghrib enggak, astagfirullahaladzim. Iya gitu kak sholat. Ajak sana. Aku nalu ndak. Nah kenapa kak sholat? Subuh kesiangan, duhur keretotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Boleh begitu teman-teman? Nggak boleh, harus sholat itu hukumnya wajib. Iwahiyu papat percuma ayu ragelam Iwa tanteng ngono iwa setat, percuma ganteng ora gelem barang. Allahumma sholli wa sallim. Mana vokalis ale? Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholat daimatam bidawami. Iya, tepuk tangan itu teman-teman, hebat semuanya. Jadi terus sholat cak ya. Iya ndak, iya aku sholat, tapi kan aneh. Kenapa kok aneh? Lah kan aku boneka. Masih berapa Ustazah? Oh masih 3, kita habiskan ya. Baik, sekarang pertanyaannya adalah dulu. Oke. Ketika Abdullah bin Umi Mas'ud jatuh, ternyata apa yang didapat Abdullah Mas'ud dari Allah? Yang pakai kacamata belakang. Ya sini Kak. Kasih yang di belakang dulu ya Allah. Sini ke sini. Ya sini. Boten kula. Lah sapa mau sing angkat tangan? Sini yang depan itu. Nggih niku Ustazah ya. Nggo tas iki ketoke calon menteri keuangan iki. Ya sini deh. Iya. Ya Allah dah. Tas isine apa ya dah? Ya uang. Iya, ini calon menteri keuangan, Dek. Mau jadi menteri keuangan, Dek. Tapi syaratnya satu, pajaknya jangan dinaikkan ya. Duduk sayang, duduk. Jangan menaikkan pajak. Anggaran untuk ustazah di TPQ harus dinaikkan ya. Namanya siapa Mega? Siapa namanya? Kenan Kenan kelas berapa? 1. Oh kelas 1. Tadi Abdullah dapat ganjaran apa dari Allah ketika jatuh tapi terus ke masjid? Dosanya diapakan? Dikurangi. Oh dikurangi. Nah, kalau dosanya sudah dikurangi terus gimana? Oh turun pahalanya, banyak pahalanya. Ya wes Bener. Dosanya dikurangi berarti apa? Dimaafkan, iya dimaafkan oleh Allah. Silakan diambil hadiahnya dari ustazah. Terima kasih. 2 lagi. Siapa yang berani maju? Umur 1 ya Kak sini. Sebentar, yang laki-laki yang kecil siapa ya? Yang kecil. Ustazah pilih laki-laki enggak apa-apa. Ya ustazah. Ustazah sudah milih. Yang depan duduk. Sadar, Dek, sadar. Ya, mana ustazah? Turun. Nah itu lo dipilih ustazah. Sini nak. Sini. Ya sini nak. Sini Dek, sini. Ayo noleng pas salat maghrib. Asar ini ya, sini sholat asar ya. Ya sini pelan-pelan. Masya Allah, wis pakai gamis menurut maju angeli. Ini kan bagian bongani, Bu. laki-laki dulu namanya siapa? Perkenalkan, saya namanya Putra. Oh Putra, ya wis roh iki putri. Namanya Kak, namanya bukan jenis kelamin, namanya siapa? Putra. Wis ngerti nek iki Putra. Namanya siapa Bunda? Namanya Atin. Namaku Gancita. Nah namamu siapa? Namanya siapa? Putra.
lho wis ngerti nek putra iki putri. Iki jenenge sapa rek? Mana? Oh namanya Putra. Oh berarti manggilnya Mas Putra gitu. Oh alah, ngomong tadi. Ini siapa ini? Almira. Hah? Almira. Oh Almira. Berarti Putra Almira. Baik. Putra minta Mas Putra kasih ucapan selamat ke Mas Fatur karena sudah berani hitam. Gimana? Yang lain diam, kita dengarkan pidatonya Mas Putra. Mas Fatur selamat. Doakan semoga sembuh. Semoga sehat. Semoga pintar. Ya doanya telu dek ya jolali kok bukate ditambahi. Ini Kak Amira juga kasih ucapan atau doa buat Mas Fatur. Ayo Kak Amira. Mas Fatur. Mas Fatur. Kasih ucapan. Doa semoga Semoga sehat, jadi anak yang pintar, bakti dengan keluarga. Amin, amin. Terima kasih Putra Amira, silakan diambil hadiahnya. Hati-hati dek, gak bisa nyerintek. Iya. Baik, terima kasih teman-teman hebat karena hadiahnya sudah habis. Maka waktunya kita terlari Sebentar. Lolo mbak duduk rapi. Yang belum dapat hadiah siapa? Loh, nah kok akeh. Saya belum kitan siapa? Nah dijatah. Nanti yang belum dapat hadiah, ini yang belum kitan, kita serbu rumahnya ya. Baik, sekarang satu lagu dulu untuk Mas Fatur sebelum kita tutup acaranya ya. Adikku sayang, ikut semuanya. Nggak apal? Kalau nih lagu ini, kalau memang cocok bisa datang. Wes stop, iki kocok subuh ya apal kabeh ya Allah ja, apal aja, gak apal lah bunda, gak apal bunda Atin, teman-teman apal semua. Coba sih yang bawa HP siapa? Yang bawa HP biar HP-nya nggak stay tune toh, nanti di subscribe YouTube-nya Bunda Atin ya, Bunda Atin channel. Siapa sih subscribe? Ya boleh di subscribe daripada stay tune ya. Sekarang adikku sayang, oh Mas Fatur sayang, kini nasanya kau kan dihitamkan menjalankan syariat Nabiullah Ibrahim. Sampai ya Oh aku sebagai Anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah, teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai teladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh Mas Fatur sayang. Nah, apa hikmahnya hari ini yang kita dapat? Mas Fatur khususnya dan teman-teman semua harus rajin apalagi usianya yang sudah 10 ke atas. Teman-teman sebelum akil balik, teman-teman harus biasa sholat. Kata Rasulullah, jika anak usia 10 tahun belum mau sholat, boleh dipukul. Di sini ada yang dipukul mamanya gara-gara nggak sholat? Ada. Oh, cocok itu mamai sih. Jadi kalau usia 10 tahun belum sholat, boleh dipukul. Saking pentingnya sholat menjadi amalan yang pertama ditanyakan oleh Allah. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Terakhir, pulang dari sini waktunya sholat apa? Semuanya sholat ya. Semuanya sholat, gak kita sholat enggak.
Kenapa sih Garcita kok nggak sholat? Karena Garcita itu teman-teman manusia atau boneka? Nah berarti harus sholat. Insya Allah itu dari Bunda Atin. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di lain kesempatan, tetap dengan keadaan sehat dan bahagia. Selamat sekali lagi untuk Mas Fatur. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak kebanggaan dan kesayangan Allah dan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dari Bunda Atin dan Garcita cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.